Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, morning everybody. Morning, hi guys. Okay, welcome back with my podcast. Yay! Okay, before we start our podcast today, let me introduce myself. Okay, my name is Amran Nurfaiza, and you all can call me Amel. Okay? Okay. Ngomong-ngomong, kalian udah pada kenal nggak? Ini siapa? Dia guest star kita itu siapa ya? Okay. Please introduce yourself, who you are. Oke, Hai, I'm Aldila Putri Kusumastuti. Saya dari SMA 2 kelas 12 dan rumahnya di Kalisalak. Oke. Dia ternyata tetangga saya loh. Iya. Beda apa ya namanya? Distrik apa beda apa ya? Ya, seperti itu pokoknya ya. Oke, kita lanjut. Oke, berhubung guest star kita itu adalah anak SMA ya nggak sih, yang masih kelas 12, unyu-unyu banget ya. Oke, kayak nyambung lah dengan tema atau topik hari ini, yaitu classroom management and learner engagement. Oke. Sebelumnya boleh nggak sih kamu kayak ngejelasin kayak gimana, ceritain lah tentang apa pembelajaran pas pandemi kayak gini tuh gimana gitu. Jadi selama pandemi ini kita dari Kemendikbud sendiri kan pakai online kelas, pakai daring. Jadi semua pakai kayak Google Meet, Zoom, Teams, dan pokoknya yang serba online ya. Oke. Aku mau nanya, I wanna ask you, Yes. what lesson did you like? I really like English, suka banget sama bahasa Inggris, Ya. karena gimana ya, bahasa Inggris tuh fun ya. Kita belajar itu sambil menyenangkan gitu, bahagia. Jadi nggak ada tekanan sama sekali. Kayak matematika kan kita harus bener-bener mikir ya. pikir otak ya. Harus ngitung gitu ya. Kalau bahasa Okay, and then what made you enjoy this lesson? yang ngebuat enjoy itu yang pertama dari cara pengajaran itunya ya, gurunya. Itu sangat fun, asik. Pokoknya kita tuh nggak harus berpikir terus, tapi kayak ada gamesnya, Ice breaking, gitu, biar kita nggak jenuh juga kan. Terus juga teman-temannya kalau pada saat bahasa Inggris tuh antusiasnya sangat tinggi. Jadi makin asik gitu kan. Di gurunya bawaannya pengajarannya asik, temen-temen juga antusias, jadinya mantap. Jadi kayak apa ya, saling berhubungan, saling berkaitan, kayak jadi rame ya kelasnya itu ya. Oke. Iya, Pasti bener. kalau aku di situ pasti aku juga seneng sih di situ sih. Mantap guys. Mantap ya, mantap banget sumpah sih itu. Kenapa dulu pas aku SMA nggak kayak gitu ya? Aku kayaknya kayak terlalu biasa aja Mungkin gitu. kakak introvert ya. Iya mungkin ya. Mari kita Nggak mungkin kayak di pas zaman aku gitu ya. Itu tuh cuman kayak si si guru memberikan sebuah materi, and then si murid tuh kayak langsung disuruh mengerjakan gitu doang loh. Nggak kayak yang punya kamu dikasih ice breaking, nggak dikasih games. Jadi kayak berarti materi ulangan. Jadi kayak nggak dikasih praktek, sedangkan bahasa Inggris kan kita harus praktek kan ya. Iya benar. Seperti itu, kayak terlalu jadi membosankan. Jadi apa sih belajar bahasa Inggris, males banget gitu ngomong kayak gitu. Iya benar. Okay, and then what techniques or method does your teacher use to teach the lesson? Jadi gini Kak Amel, saya tuh nggak tahu teknik yang digunakannya apa, tapi pada saat pelajaran teman-teman tuh disuruh berkelompok ya, 1-5, terus nanti kita dikasih contoh atau given a sentence gitu, disuruh nyari itunya, rumus patternnya. Kayak simple present, past, perfect gitu. Nah, habis itu kita udah ngulik-ngulik si kalimat itu, akhirnya kita laporan ke guru atau kayak
diskusi kayak apa ya kayak- namanya apa ya, diskusi gitu ya, maju presentasi. Iya, benar. Pokoknya kita di kelas tuh bener-bener kayak diskusi, opini kita dikeluarin semua karena ya asiknya ya tekniknya gitulah. Mungkin itu maksudnya ke apa ya, PBL, jadi itu problem based learning. Jadi kayak apa ya, si guru hanya memberikan sebuah contoh pada awal pembelajaran. Iya, bener. Bener kan, terus lalu guru apa ya, menyuruh siswanya itu untuk membentuk sebuah kelompok diskusi, mungkin isinya tuh 3 orang atau 3 orang atau berapa orang gitu kan. Iya benar. Kamu disuruh dikasih contoh, terus kamu disuruh nyari patternnya gitu kan. Terus itu referensi boleh dari lain nggak? Dari referensi lain, dari buku-buku lain itu boleh nggak? Untuk mencari patternnya sendiri boleh dari Google, kamus, atau pokoknya tapi lebih banyak ke buku sih. Kalau Google kan langsung tahu itunya kan. Maksudnya kita cari search kalimat itu, nanti pasti kadang kalau Google kan langsung ketemu. Jadi kan itu nggak kayak diskusi, kayak lebih ke mencari jawaban yang langsung shortcut gitu, kayak singkat langsung. Jadi lebih banyak ke buku sih, kamus kayak gitu. Berarti bener itu makanya berarti problem based learning ya. Ya, berarti tekniknya pakai PBL ya tadi. PBL ya. Kan beda kalau yang kayak developing itu kan beda, nggak disuruh seperti itu. Ya sama sih, akhirnya juga disuruh presentasi juga. Tapi bedanya di situ, si guru memberikan contoh pada awalnya, dan kayak kayak apa ya, banyakan yang siswanya tuh yang speak up itu banyakan siswanya ketimbang si gurunya. Iya benar. Jadi itu kayak membuat aktif nggak sih? Ya itu buat lebih ke gimana ya, kita sebagai siswanya dituntut lebih aktif gitu loh dalam beropini dan diskusinya itu jalan. Kalau dulu kan mungkin zamannya Kak Amel kan kayak cuma materi dijelasin, besoknya ulangan. Saya mau tahu apa. Jadi kan nggak kayak ada sebuah diskusi gitu. Nggak ada ya. Gitu sih. Lebih asik Ya. Lebih asik kita di apa kayak cara PBL gitu sih. Dan itu kayaknya apa, ada relasi banget sih sama sih, kayak misalkan kamu mau masuk ke kampus gitu loh. Di kampus juga kayak gitu. Iya benar-benar. Iya kan, kayak kita kebanyakan kita yang diskusi kan, si dosen cuman kayak memberikan apa ya, arahan-arahan doang gitu kan, seperti itu. Dan during learning activities, students are actively involved in discussion or not? Ya sangat aktif ya, karena itu kan kita modelnya diskusi kan. Jadi gini, lebih asiknya tuh kalau kita dapat nilai gede, pasti dikasih itu hadiah. Oke. Jadi dari pihak gurunya udah nyiapin hadiah. Nah nanti kalau nilai kita paling gede itu pasti dikasih hadiah. Nah itu kan buat motivasi si siswanya untuk aktif kan. Jadi bagus. Tuh sangat ramai, kelasnya asik juga, fun, dan aktif banget sih pas itu. Kayaknya menyenangkan deh kelas kamu ketimbang kelas saya dulu. Iya, harus menyenangkan. Ya sumpah sih, itu kayak menyenangkan banget gak sih? Jadi ayo sekolah ke SMA 2. Ya ayo ya. Kita sama-sama anak SMA 2 tapi Kak Abel ini alumni ya, alumni. Ya Allah, memalukan aja. Tahun berapa Kak Abel ya? Tahun berapa ya? Aku tahun 2018 lulus. Waduh, 2 tahun yang lalu ya. 3 tahun. 3 tahun yang lalu. Waduh, sumpah. Aduh. Makanya ya. Terus jadi kayak menyenangkan, kasih apa namanya, dikasih hadiah, jadi si siswanya juga apa, tertarik ya, tertarik dan buat termotivasi sih lebih. Aduh, harus cari nih rumusnya yang bener, yang mana biar apa kita dikasih achievement gitu, penghargaan si jajannya itu untuk mendapatkan si jajannya itu. Oke. Jadi rame ya kelasnya ya. Bagus sih, bagus. Mungkin nanti aku juga mau menerapkan itu pada pas aku PPL, boleh ya kali. Iya, ya, boleh ya. dicoba. Kak Amel itu asik, itu Asik rame sih, banget sih. Bener. Nih, last question. In your opinion, is this method effective or not for engaging learner? Sangat efektif ya, dikarenakan itu kan siswa kita dituntut untuk belajar sendiri, menemukan sendiri. Jadi menurut aku sebagai siswa sangat efektif ya, dari yang
aduh ini apa sih kalimatnya, rumusnya nggak tahu, tiba-tiba kita disuruh harus mengetahui, itu sangat efektif sih. Efektif ya. Jadi kayak siswa harus berusaha banget ya. Kalau nggak gitu si guru nggak bakal ngasih. Iya benar. Jadi bagus sih, mantap sih, ini kayak bener-bener mengengage learner banget ya nggak sih pakai apa namanya metode ini berarti ya. Oke. Iya sih. I think enough ya pertanyaan hari ini ya nggak sih, kalian mendapatkan banyak pelajaran nggak sih dari Kak Aldila ini? Oke. Ya nggak apa-apa ya, panggilnya kakak ya nggak apa-apa ya. Ya nggak apa-apa. Kayaknya kita seumuran deh, coba deh mukanya deh seumuran kan ya. Oke, kita akhiri sesi podcast hari ini. Oke, I think enough and that's all for today, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, Bye.